Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin menjelaskan tentang tugas kelompok kami mengenai sistem operasi ini, mengenai Windows 10. Apa-apa saja yang dari Windows 10 ini seperti user interface, UX-nya, performance-nya, security-nya, fitur-fitur terbarunya, dan yang lain-lain. Saya sebagai ketua, Yeskiel Christopher Itonga. Anggota saya yang kedua, yaitu Bona Pasogit, dan anggota saya yang ketiga, Rahmat Hidayat Sipautar. Yang pertama menjelaskan adalah Bona Pasogit. Silakan saudara Bona Pasogit menjelaskan. Oke, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan UI di Windows 10. Dimana kita tahu UI itu adalah kepanjangan dari user interface ya. Jadi user interface itu merupakan bentuk tampilan grafis maupun teks yang berhubungan langsung dengan penggunanya ya. Jadi UI di Windows 10 ini merupakan tampilan yang betul-betul bisa dirasakan oleh pengguna, apa-apa aja perbedaan dari updatean yang lalu di Windows 10 ini gitu ya kan. Jadi sebelumnya saya menggunakan Windows versi 2004, build-nya 19041. Bisa kita lihat di search, lalu kita klikkan WinRAR. Nah, di sini versi Windows saya versi 2004 dan build-nya 19041 gitu ya. Nah, pertama-tama saya akan membahas user interface tampilan UI-nya di bagian lock screen sebelum masuk ke Windows ini ya. Jadi tampilan dari Windows yang terbaru ini seperti ini. Ini tampilan Windows saya ya. Seperti ini. Ini tampilan lock screen-nya, dan ini tampilan login-nya yang akan ke Windows 10, yang akan masuk ke Windows gitu ya. Nah, saya akan membandingkan UI di antara Windows 10 yang terbaru ini dengan Windows 10 yang lama gitu ya. Di sini saya udah ambil bahannya ini. Di sini saya ambil gambar WinPoint dari website WinPoint ya. Ini tampilan Windows yang lama gitu. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini WinPoint mengupdate postingan ini pada tanggal 3 Agustus 2015 gitu ya. Berarti bisa kita lihat Windows ini Windows versi berapa gitu ya. Jadi caranya seperti ini. Nah, dia kan 3 Agustus 2015. Berarti dia di Windows ini, yaitu Windows pertama kali muncul gitu. Windows pertama kali muncul. Berarti perbandingan antara Windows terbaru dengan Windows pertama kali muncul, perbedaannya di lock screen-nya itu yaitu di sign option-nya ini gitu. Sign option di Windows saya nggak ada, sedangkan Windows yang pertama kali muncul itu ada gitu kan. Terus dan di sini fingernya ini ada email nih. Jadi email saya, nah Gmail saya otomatis akan masuk notif kalau ada pemberitahuan gitu, sedangkan di sini nggak ada gitu kan. Oke, jadi terus kemudian kita akan beralih ke Start. Dimana tampilan Start ini, Start Windows ini kita bisa lihat nih ada animasinya gitu nih, kayak ada delaynya gitu. Terus dipercantik dengan cahaya-cahaya gini. Setiap border kiri kanan setiap objek ini ada kayak lampu terang gitu kan. Nah, kemudian di sini juga ada nih pakai shadow, pakai opacity-nya itu tembus pandang kayak gitulah ya. Di sini juga dipercantik. Kemudian tampilan Start menu Windows yang ini udah banyak perubahan dibandingkan Start menu Windows yang dulu gitu ya. Di sini perbedaannya ya. Jadi di sini saya ambil Start menu Windows yang dulu, UI-nya tampilannya kita bandingkan dengan yang terbaru ini. Nah, di sini kita bisa lihat urutannya ini udah sangat berbeda ya. Dimana tombol power saya paling bawah, dia ada aplikasi gitu, tombol power dia nomor 2 gitu kan. Terus di sini punya dia ada file explorer, sedangkan saya nggak ada, tapi digantikan dengan dokumen dan picture gitu ya. Terus ini akun Windows saya, sedangkan dia udah di atas gitu ya kan. Nah, kemudian untuk aplikasi most used atau yang sering dia gunakan, saya tampil di sini ya. Nah, saya tampil di sini, sedangkan dia tampil di bagian startnya gitu ya, di bagian di sininya. Di bagian startnya dia tampil di sini gitu. Kemudian di sini Pintels-nya ini objek yang sering kita gunakan atau kegiatan yang kita tandai gitulah. Kemudian tampilan awal terbukanya pun kita kayak gini, sedangkan dia udah ada di sininya berbagai macam lah kayak gitu kan. Kemudian cara membuat full screen gitu ya, full screen apa ini nih, di sini bisa juga dengan menggunakan setting. Nah, di sini kan sebelum kita membuat ke Start itu kita bisa lihat tampilan dari setting ini udah ada juga perbedaan dari tampilan Windows yang dulu gitu ya. Nah, di sini kita lihat.
Nah, ini tampilan Windows yang lama gitu. Tampilan Windows yang lama itu masih kecil gitulah atau masih polos gitu. Sedangkan di sini tampilan Windows terbaru itu ada akun di sini, terus ini ada sesuatu yang harus kita jelajahi. Kemudian tombol search-nya itu ada di tengah-tengah. Kemudian juga ada nih penambahan setiap icon yang ada di tombol setting ini. Sedangkan di setting Windows lama itu masih sangat sedikit ya. Di sini udah ada 13, sedangkan di sini masih 9. Di sini masih 9 gitu. Kemudian kita akan pergi ke personalization. Kita pergi ke Star. Nah, di Star ini kita bisa membuat Star ini kayak full screen gitu ya. Full screen. Ini dia, full screen. Tampilannya penuh gitu kan. Nah, memang sebelumnya pun udah bisa mungkin, tapi untuk bagian efek atau animasinya pasti ada perbedaan gitu ya. Kemudian kita tahu Windows 10 ini udah menggunakan icon flat gitu, icon datar tapi menarik gitu ya, jadi lebih kelihatan modern gitulah ya. Setelah itu di sini kita buat start full screen, terus kita bisa mengaktifkan apa yang kita perlukan gitu. Oke. Terus kita akan beralih ke start menu ini yang bisa diganti menjadi tampilan Windows 7, Windows 8 dan sebagainya gitu ya. Dengan caranya kalian install ini yang namanya classic start menu ini. Nah, setelah itu kalian install, terus kalian pilihlah Windows style yang kayak mana gitu, style start menu yang kayak mana gitu kan. Kalian pilih ini, maka tampilannya akan berubah nantinya gitu. Kemudian kita beralih ke yang namanya taskbar gitu ya. Ini taskbar. Di taskbar ini terdapat yang namanya search, Cortana, kemudian ada di sini email, dan ini aplikasi tambahan yang saya pin di taskbar gitu ya. Terus kita buka dulu Cortana ini. Nah, di sini Cortana bisa kita lihat. Cortana ini membuka tampilan jendela baru atau window baru gitu ya. Sedangkan di tampilan Windows yang lama, dia masih gabung ke taskbarnya itu. Dia masih menyatu kayak gitulah. Sedangkan ini udah apa ya? Udah terpisah gitu. Itu perbedaan UI di Cortana gitu kan. Kemudian di taskbar ini juga kita bisa setting, kita bisa memindahkan posisi ke kiri, kanan, atas atau bawah gitu ya, dengan cara mengunjungi setting. Terus ke personalization. Nah, di taskbar ini kita bisa mengubah posisinya ya. Mungkin semua Windows bisa ya. Semua Windows sebelumnya pun udah bisa gitu. Tapi tampilan dari taskbar di Windows 10 yang terbaru ini masih seperti ini, masih tetap lah kayak gitu. Terus pasti kita tahu setelah kita menginstal atau masih bersih lah Windows kita, belum ada settingan, pasti tampilan taskbar itu kayak gini. Nah, tampilan taskbar baru install itu pasti kayak gini ya. Nah, setelah ini ada search-nya panjang gitu ya. Terus Cortana-nya juga, dan aplikasi ikonnya ini pun besar-besar gitu ya. Makanya kita menggunakan use small taskbar untuk memperapikan gitu ya, biar agak enak dilihat gitu. Terus kita sembunyikan yang namanya nih Cortana ini, Cortana button ini ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan pergi yang ke multiple Windows. Multiple Windows ini kita bisa menggunakan dua desktop gitu, dua desktop dengan cara ketikkan Windows terus tab gitu. Oke. Nah, ini di sini di desktop ini kita bisa membuat desktop baru lagi kayak gitu. Jadi desktop dalam desktop gitulah ya. Jadi kita bisa ini, kita pilih desktop ini, maka semua akan bersih gitu. Semua akan bersih, semua aplikasi yang kita pakai di desktop satu itu tidak nampak gitulah ya. Terus kita pindahkan lagi ke desktop yang pertama tadi kita gunakan. Nah, seperti itulah penggunaan multiple desktop kayak gitu. Kemudian kita juga lihat dari tab window ini, window setiap Explorer ini ya, file Explorer ini kita bisa lihat bahwa di setiap fingernya dia itu ada shadow ya, shadow. Terus tampilannya ini pun flat ya, datar gitu kan. Tapi di dalam Chrome ini Windows kayak membuat perubahan gitu, dimana ini terjadi lekungan kan. Kalau biasanya itu kayak persegi juga kan, tetap persegi, tapi ini lekungan gitulah ya. Nah, terus kita akan membahas juga tampilan Microsoft Edge, di mana Microsoft Edge ini adalah pengganti dari Internet Explorer yang dulunya diproduksi oleh Microsoft gitu ya. Jadi inilah tampilan dari Microsoft Edge ya, pengganti Microsoft Internet Explorer gitu.
Nah, di sini tampilnya udah lebih menarik dibandingkan Internet Explorer yang dulu gitu kan. Di sini ada logo Microskill karena saya memasukkan alamat email Microskill saya di sini gitu untuk keperluan kuliah gitulah. Terus di sini ada setiap kegiatan yang direkam, terus setiap folder yang sering kita gunakan kita bisa lihat di sini juga. Ini juga setiap file-file yang kita buka dia terekam di sini sendiri kayak gitu. Nah, inilah tampilan dari berbagai yang dilakukan oleh Microsoft sendiri ya. Jadi sekiranya kayak gitulah dari saya mengenai UI. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Yeskiel. Oke, Yeskiel silakan. Oke, teman-teman. Di sini saya akan mulai menjelaskan tentang performance dan security di Windows 10 ini. Nah, sekali lagi saya ingatkan teman-teman, setiap Windows 10 itu beda-beda ya versinya. Kalau versi saya ini, kalau beda versi, beda build, pasti itu ada yang berbeda fitur-fiturnya. Kalau saya ini di versi 2004, dulu SS 19041 dan 2020 ya. Oke, langsung saja tentang performance. Nah, performance ini kalau dalam bahasa Indonesianya ini tentang kinerja. Nah, di kinerja ini kita bisa tahu di Windows 10 ini bagaimana performance laptop kita seperti apa. Ada banyak sebenarnya, dari control panel atau bisa juga dari settingsnya laptop. Kayak di about, tapi kalau yang apanya bisa juga dari DXDiag. Oke, sudah muncul teman-teman di DXDiag ini, DirectX Diagnostic Tool. Nah, di sini teman-teman bisa tahu dia pemakaiannya, nama komputernya, nama operating sistemnya, Windows 10 Home Single Language. Kalau nggak salah Windows 10 ini ada 3 jenis, Enterprise, Professional, sama yang Home ini biasa, basic. Kalau Enterprise itu dia beli satu, tapi bisa untuk satu kantor, satu itu banyak dia. Kalau yang profesional untuk orang, cuman dia kelebihannya ya lebih dari basic ini. Untuk saya Home Single ini yang paling murah lah kalau apa ya. Ini nama regionalnya bahasa Indonesia, nama jenis laptopnya ini, BIOS-nya ini, jenis prosesornya saya menggunakan AMD A4 ya, yang biasa lah, lumayan, yang laptop potato. Nah, teman-teman bisa juga dari Windows Air cara melihat performance ya, lihat skornya bisa juga dari CMD. Nah, di CMD ini teman-teman bisa menulis WinSat. Nah, WinSat ini gunanya untuk mengetahui performance nilai CPU-nya, grafik core-nya, disk-nya. Kalau teman-teman WinSat ini, kalau teman-teman sudah menggunakan dia, kalau nggak salah dia tidak bisa berkali-kali. Dia itu agak ada delay-nya, entah berapa bulan kali baru bisa teman-teman mencobanya. Kalau ini kan saya sudah mencobanya, nah, di jalan nanti dia keluar dia, karena saya sudah mencobanya. Makanya kalau teman-teman sudah mau menambah RAM atau prosesor atau apapun itu, ngambil laptop, nanti dia di WinSat nanti di nilai performance itu tidak nampak. Setiap keluar nanti teman-teman bisa dari My Computer ya, My Computer. Nah, dari My Computer masuk ke OSC, sistem operasi dari apa ya, file inti dari masuk Windows, tarik performance WinSat. Nah, di sini kita pilih yang data store. Nah, ini dia data store-nya. Nah, saya sudah mencoba nih yang 2019, 2021 inilah. Nah, ini semalam di tanggal 11, sekarang tanggal 12. Semalam saya coba lagi, sekarang nggak bisa karena dia udah 12 malam, dia nggak bisa berkali-kali. Nah, di sini tuh teman-teman bisa melihat nih, Walmart Access, Walmart Assessment, ini grafiknya, nilai disknya, CPU-nya. Nah, kita lihat coba CPU-nya. Nah, di sini dia menggunakan HTML ya, cuman dia HTML lanjutan, yaitu XML. XML ini
dia lanjutkan HTML, dia berfungsi untuk perpindahan sistem. Dia dari dari sistem yang dari A ke B, dia tetap nyatu gitu. Jadi misalnya kalau ada tambah-tambahan gitu, nanti dia otomatis dia kayak dia berjalan di latar belakang lah ini. Kalau asal ya berarti saya XML ini. Nah, baru bisa lihat nih, ada versionnya, versi 10, Windows 10, build-nya ini 1941. Nah, ini lengkap nih teman-teman. Nah, ini nilai CPU saya, memory score-nya, CPU-nya, ini CPU sub-nya yang jalan ke belakang. Nah, kalau dia teman-teman, ini nilai berapa per sekon dia penggunaannya. Sini lengkap dia, kita menggunakan Windows 10 jenis apa. Nah, lanjut ke security ya. Nah, security ini kalau nggak salah kita menggunakan dari Windows 10 sendiri, dia pakai Windows Defender. Tapi juga tahu kemarin saya update Windows 10 ya, versi ke terbaru, Windows Defender jadi berubah dia ke security. Nah, kalau kemarin Windows Defender tulisannya seperti ini, Windows Defender, sekarang udah jadi Windows Security. Dan Windows Security-nya kita tidak kayak yang versi saya yang kemarin, dia nggak bisa lagi ini scan gitu, scan offline. Dia nggak nampak lagi. Bisa kita scan berapa virusnya, bisa scan lah. Nah, teman-teman juga kalau dari kalau ada juga namanya firewall, Windows Defender firewall. Ini yang masih ada. Tapi kan ini kan untuk yang firewall. Kayak ibaratnya teman-teman tunggu. Nah, kalau ibaratnya teman-teman mau membuat nah aplikasi ini bisa juga dihapus dari sini. Buat dia jadi seperti inilah dia. Bisa buat dia jadi domain, private. Kalau dia nanti misalnya teman-teman mau hapus aplikasi, nah nanti pas dihapus dia minta izin. Nah, malah teman kan udah sebagai admin kan, nanti ya teman ganti-ganti seperti ini dia. Nanti kan pasti dia yang private atau ganti. Nah, jangan buat private buat jadi publik. Jadi teman bisa suka hati hapusnya download lagi seperti itu. Nah, ini dari Windows Defender ya. Kenapa Windows Defender ini tidak dipakai? Dan saya menggunakan aplikasi tambah seperti Sumadap karena Windows Defender ini agak ribet. Nggak kayak dulu Windows 7 atau Windows 8, Windows Defender ya dia sederhana. Begitu dia di search seperti ini, Windows Defender langsung muncul di aplikasinya, buka dan scan. Kalau sekarang dia agak aneh, ada tersendiri ya. Dan Windows Defender juga diganti, dia jadi security, nggak Defender lagi. Nah, kalau teman-teman, ini saya kasih tips, kalau teman-teman mau mengaktifkan lagi Windows Defender, bisa dari regedit ya. Regedit. Nah, ini buat jadi apa ya? Ini sebagai admin sih. Nah, teman-teman pilih nanti yang local machine ini. Nanti kan gini dia komputer. Dari 3 pilih yang local machine gini ya. Local machine, cari nanti dia yang software. Ya teman-teman. Ini kan tadi saya udah buka jadi seperti ini ya tadi. Nanti pilih yang software, nanti cari yang polisi. Mana polisinya? Nah, polisisnya.
Publicis kan, Publicis, baru Microsoft, baru cari lagi yang Windows Defender. Nah, nanti kan gini dah, Microsoft kan, baru buka yang Windows Defender punya. Tekan aja Windows Defender sekali. Nah, seperti ini. Nah, gunanya Regedit ini, kayak kemarin saya mau download Microsoft Visio, dia tidak bisa. Karena kan Microsoft Visio saya kan tahun 2013, sedangkan Microsoft sini saya menggunakan masih 2010. Nah, jadi dia tidak bisa download karena yang agak bertabrakan lah istilahnya dia. Kayak diganti melalui di sini. Nanti kalau misalnya teman-teman mau hilang, tidak ada ini disability spy ini, nanti teman-teman buat di klik kanan new, baru pilih yang keyword nanti. Nah, di keyword nih, nah, keyword pilih nanti buat namanya disable nih, anti spy. Nah, nanti kalau udah ada disable anti spyware ini, nah teman-teman klik yang modify. Nah, di sini dia menggunakan sistem binary dia. Kalau 1 tuh dia menonaktifkan, kalau yang 0 dia mengaktifkan biasanya. Nah, saya nonaktifkan karena saya menggunakan Smada tadi sebagai antivirus tambahan. Karena Windows Defender ini saya rasa kurang kalau sistemnya untuk meng-scan flash disk atau dari file yang masuk internet, dari sesuatu atau yang nggak dikenal lah gitu. Oke, saya nonaktifkan semua kayak smart aja. Nah, ini kan 0 kan? Dia 0 nanti aktif. Kalau mau nonaktifkan tulis 1 aja. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmat. Baik, saya Rahmat Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada Windows 10. Dan di sini saya akan melihatkan versi Windows saya. Saya di sini menggunakan Windows versi 2019. Pertama sekali, fitur terbaru pada Windows 10 dapat dilihat pada menu Start, di mana di sini kita dapat menghapus aplikasi bawaan dan menghapusnya seperti ini. Kemudian pada Windows 10 ini terdapat fitur baru notifikasi seperti ini. Notifikasi yang diterima hanya akan masuk jika ada aplikasi yang diaktifkan seperti ini. Di tombol notifikasi ini terdapat tampilan ikon-ikon seperti WiFi, hotspot, mode pesawat, dan lain-lain. Di sini kita dapat memodifnya, menghapusnya, dan yang lain-lainnya. Di sini terdapat kontras cahaya, dapat menerangkan cahaya layar laptop kita. Selanjutnya, fitur terbarunya lagi terdapat pada kalender, di mana kalender sini kita dapat menambah jadwal kita, seperti menambah jadwal meeting, mengatur jamnya. Selanjutnya, kita dapat mengatur mouse kita seperti apa tampilannya. Dapat membesarkan ukuran surfernya, warnanya, dan yang lain-lain seperti keinginannya kita. Di sini kita juga dapat mengatur warna cahaya pada Windows kita. Dengan menekan menu ini, dia akan berubah. Tapi saya tidak ingin, saya memakai normal saja. Selanjutnya ada menu aplikasi fitur terbaru lagi, yaitu Xbox Game. Tampilannya akan seperti ini, yang akan muncul seperti ini fitur-fitur suara dan performa laptop kita seperti CPU, GPU, RAM. Dan di sini kita dapat capture, merecord, dan yang lain-lain, dan berkomunikasi. Selanjutnya fitur terbarunya lagi ada pada Windows Sandbox. Ini merupakan fitur virtual machine, di mana kita dapat
memodifikasi Windows kita di sini. Jika kita memodifikasi bagian pada Windows ini, tidak akan berpengaruh pada OS Windows utama kita. Jika ingin menguji suatu aplikasi yang di-download, jika berbahaya, kita dapat mengujinya di sini. Dan jika terdapat virus, itu tidak akan merusak pada sistem OS utama kita. Dan tinggal jalankan suatu program atau hasil file yang kita dapat. Jika kita menutupnya, maka dia akan mengulang kembali seperti pertama kali kita buka. Demikian fitur yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjuti oleh Yaskiel. Oke, terima kasih pada Saudara Rahmat telah menjelaskan. Oke teman-teman, sampai di sini penjelasan kami tentang hal-hal dari Windows 10 ini. Ya, harap maklum lah. Oke teman-teman, terima kasih ya. Selamat siang.